Misalnya I did not eat rice. I did not eat rice. Saya tidak makan nasi. I did not eat rice. Jadi ditambahi did not, kemudian menggunakan verb 1. Itu negatif ya. Artinya saya tidak makan nasi ya. Nah, terus kalimat berikutnya adalah kalimat tanya. Untuk kalimat tanya rumusnya adalah did, subjek, verb 1, objek. Jadinya gini, did I eat rice? Did I eat rice? Apakah saya makan nasi? Did I eat rice? Ya, did I eat rice? Apakah saya makan nasi? Oke, habis ini Anda latihan sendiri buat kalimat ini ya, menggunakan simple past tense. Ya, nanti silakan diposting di grup. Mbak Eka, habis ini grupnya tolong dibuat cepet-cepet ya. Jadi supaya bisa posting di grup. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai simple past tense? Ya, rumusnya ini sudah. Ya, jadi kalau positif itu subjek, verb 2, objek. Kalau negatif tinggal ditambahi did not aja ya kan. Terus habis itu balik lagi ke verb 1. Ya kan? Terus untuk kalimat tanyanya did-nya dipindah ke depan. Kemudian subjek, verb 1, objek. Nah, yang belum paham yang mana? Yang belum paham yang mana? Yang belum paham yang mana? Misalnya kalimat lainnya lagi apa? Terserah Mbak. Oh, yang negatif. Jadi kan kalau verb makan itu verb 1-nya kan eat, ya kan? Eat, bukan at. Kalau at itu verb 2. Nah, maksud saya setelah ini saya mau kasih daftarnya gitu loh. Anda nggak paham karena nggak tahu kata-katanya apa gitu kan. Nah, habis ini saya mau jelas kasih daftar katanya itu apa, verb 1-nya apa, verb 2-nya apa, verb 3-nya apa. Kalau Anda sudah tahu itu enak ya kan, tinggal buat kalimat. Nah, untuk subjeknya kan bisa Anda ganti I, bisa Anda ganti you, mau Anda ganti we juga boleh ya kan, kami ya, we kan kami atau kita. Anda mau ganti subjeknya they juga boleh. Anda mau ganti subjeknya nama orang juga boleh. Misalnya Sarah ate rice ya boleh juga. Ya, atau enggak Sarah did not eat rice boleh juga. Jadi subjeknya itu terserah kita ya kan. Ya. Anda jangan fokus ke verb 3 verb yang verb ing dulu, itu nanti ya, itu nanti ada gilirannya sendiri. Anda fokusnya ke verb 2 dan verb 1 dulu ya. Oke. Mbak Sarah jelas nggak mengenai negatif? Jadi kalau negatif kan tinggal dikasih did not aja. Jadi subjek ya kan I, kemudian did not. Did not kan tidak ya, tidak. Makannya pakainya eat bukan at. Ya, eat bukan at. Karena harus balik lagi ke verb 1. Objeknya rice. Jelas nggak Mbak Sarah? Oke. Ada lagi pertanyaan?
Ada lagi nggak pertanyaan? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke ini, verb 1, verb 2, verb 3-nya ya. Nah, ini jadi verb 1, verb 2, verb 3 itu ada dua macam. Ya. Jadi verb 1, verb 2, verb 3 itu ada dua macam. Macam yang pertama ya, yang pertama itu kita sebutnya reguler. Ya, reguler verb. Nah, regular verb itu maksudnya apa? Gampang. Belakangnya cuman hanya ditambahi ed aja. Ya, belakangnya ditambahi ed. Misalnya gini, study. Study itu verb 1. Ya, kemudian ditambahi ed belakangnya menjadi studied. Jadi cuma ditambahi ed belakangnya. Nah, itu termasuk yang reguler. Selain study itu ada cook, memasak ya. Cook itu verb 1, verb 2 nya cook tambahi ed belakangnya. Kemudian play itu apa artinya? Play artinya apa? Play artinya bermain ya. Jadi play itu bermain, verb 1 kan. Verb 2 nya adalah played ditambahi ed ya. Verb 2 nya played ditambahi ed. Terus lagi watch itu apa? Watch, I watch TV ya, menonton ya. Watch itu menonton, itu verb 1 mbak, itu verb 1. Nah, karena watch itu termasuk yang regular verb ya, makanya cuma ditambahi ed aja belakangnya. Jadinya watched, ada ed-nya ya. Watched ditambahi ed belakangnya. Nah, ini adalah beberapa contoh kata kerja yang regular verb. Jadi ditambahi ed-nya aja belakangnya. Ya. Nah, tapi ada juga yang tidak seperti ini. Ya, contohnya kayak eat tadi kan. Eat, makan dulu ya. Jadi eat kan verb 1, bukan jadi eat it. Bukan jadi eat it gini, bukan. Ya, bukan jadi eat it, tapi berubah menjadi apa tadi? At kan. Ya, jadi eat itu kan berarti eat itu bukan termasuk yang reguler. Ya, jadi bukan termasuk yang reguler. Kalau yang reguler kan eat jadinya eatet kan gitu kan. Tapi enggak. Ya, berubahnya jadinya at. Nah, seperti ini kita sebutnya yang ini, yang atas ini. Irregular verb. Ya, irregular verb. Nah, terus mungkin Anda tanya sama saya, loh Pak, terus itu siapa Pak yang nentuin Pak? Yang ini kok gini, yang itu kok gini, yang study kok yang masuknya reguler, kok yang reguler, itu yang nentuin siapa? Yang menentuin orang Inggrisnya ya, bukan saya yang nentuin, orang Inggrisnya ya. Jadi kalau Anda tanya siapa, saya juga nggak tahu. Yang pokoknya orang Inggris yang nentuin, kita ngikutin aja. Nah, kalau ini Anda harus ngapalin. Anda harus ngapalin. Nggak bisa Anda karang, nggak boleh ya. Anda nggak bisa ngarang, harus ngapalin. Nah, ini saya sudah siapkan daftarnya. Daftarnya ini sudah ada. Nanti saya bagi ya di ini www.wordsmile.com. Ya, nanti Anda cek sendiri di sini. Ya, Anda cek sendiri kata-katanya apa yang berubah. It pasti ada di daftarnya, itu ada ya. Contoh lainnya misalnya apa ya? Menulis itu bahasa Inggrisnya apa? Menulis itu bahasa Inggrisnya apa? Salah. Write ya, nggak usah kasih ing
ya, ride, write ya. Nah, itu verb satunya ya. Nah, verb 2-nya menjadi wrote. Ya. Write verb 1 menjadi wrote, bukan written. Ya, bukan, karena write itu bukan regular verb, tapi itu yang irregular verb. Jadi berubahnya tidak beraturan. Nggak boleh Anda cuma tambah written gitu, nggak boleh. Salah ya. Jadi write berubah menjadi wrote. Nah, terus Anda harus ngapalin. Kalau ini nggak bisa Anda karang, nggak boleh. Anda harus hafalin. Nanti pada saat TTM, setiap siswa harus maju satu-satu, saya tebain. Ini untuk latihan speaking. Misalnya gini, saya bilang menulis, verb satunya apa? Verb 2-nya apa? Membaca, verb satunya apa? Verb 2-nya apa? Melihat, verb satunya apa? Verb 2-nya apa? Gitu loh. Jadi Anda harus ngapalin. Di daftarnya ini nanti Anda download sendiri ya. Anda download, nanti Anda hafalin. Dari sekarang harus hafalin ya. Bahasa Inggris itu nggak gampang, tapi Mandarin lebih susah. Ya, bahasa Inggris itu nggak gampang, tapi Mandarin lebih susah. Jadi kalau Anda sudah bisa Mandarin, sebetulnya bahasa Inggris itu lebih gampang. Anda harus ngapalin ya, Anda harus dihafalin. Nanti saya kasih daftarnya, Anda tinggal ngapalin aja. Saya ingat dulu waktu SMP itu juga dikasih tugas sama guru saya. Setiap ada pelajaran bahasa Inggris, setiap siswa harus maju satu-satu, terus harus ngomong di depan. Minimal 10 kata. Jadi maju satu-satu kan ke depan, terus bilang misalnya studied, artinya belajar. Cook, artinya memasak. Eaten, artinya makan. Nah gitu loh. Jadi setiap ada pelajaran bahasa Inggris itu harus maju satu-satu ya. Nah itu Anda harus hafalin ya. Harusnya sekarang Anda sudah gede ya, mau otaknya lebih gede daripada dulu SMP ya. Harusnya lebih gampang ngapalin ya. Harusnya loh ya, menurut saya ya, gampang. Pokoknya Anda hafalin aja ya. Nah nanti daftarnya ini kan saya kasih. Nanti Mbak Susanti boleh lihat di sini, di daftarnya ini Mbak lihat. Ya. Oke, mengenai verb 1, verb 2, irregular, reguler jelas? Ya, pelan-pelan, oke. Ya, ini harus Anda hafalin. Ya, harus Anda hafalin. Oke ya, saya lanjutin. Jadi nanti saya ingetin minggu depan membuat recount text. Jadi Anda menceritakan pengalaman Anda aja. Terserah Anda mau cerita pengalaman apa. Ya, kayak di contoh yang tadi itu loh, yang kita baca sama-sama tadi kan. Seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Nanti Anda cerita pengalaman Anda ya. Oh, Anda boleh cerita misalnya tentang pengalaman Anda waktu TK, waktu SD, boleh. Anda mau cerita pengalaman Anda waktu pacaran dulu, SMA ya. Boleh juga. Atau misalnya Anda cerita, oh kemarin aku habis ketemu temanku di Taipei Main Station, terus habis itu kita pergi makan bareng, habis makan kita misalnya apa ya, jalan ke Iling-i misalnya gitu ya. Anda cerita aja ya, tapi harus menggunakan past tense ya. Pokoknya karena kan sudah lewat kan, Anda cerita yang kemarin kan sudah lewat, jadi harus menggunakan past tense, menggunakan verb do. Oh tidak usah. Oke, ini sekarang.
Di chapter 1 itu kita juga belajar mengenai memperkenalkan diri, ya memperkenalkan diri. Nah, jadi kalau kita mau bukan memperkenalkan diri ya, perkenalan ya, mengenai introducing ya, mengenai perkenalan diri. Nah, dalam memperkenalkan diri itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama misalnya greeting. Ya, ini Anda lihat greeting. Greeting itu artinya apa? Memberi salam. Memberi salam. Kemudian kalau kita diberi salam, kita harus merespon. Ya. Nah, misalnya greetingnya atau salamnya good morning gitu kan. Anda jawabnya apa? Good morning gitu kan. Atau enggak yang muslim ya, assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam gitu kan. Jadi yang semakin ke atas ini adalah semakin formal, lebih sopan gitu ya. Semakin ke bawah semakin kurang sopan. Bukan kurang sopan ya, tidak formal ya. Jadi misalnya teman Anda bilang hai gitu kan, Anda boleh balasnya, responnya adalah hai gitu kan. Dan seterusnya ya. Hello gitu kan. How nice to see you. Yes, it's been so nice, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita mau perkenalan ya, kita harus kasih salam dulu, greetings. Nah, biasanya setelah perkenalan kan kita berpisah ini ya. Ya udah gitu kan. Nah, itu namanya partings. Ya, partings itu artinya perpisahan. Terus responnya seperti apa ya? Nah, misalnya kalau itu malam ya, jadinya good night ya, balasnya juga good night atau goodbye gitu kan. See you later, see you gitu, selamat tinggal gitu. Nah, itu untuk yang berpisah. Kemudian introducing yourself ya, memperkenalkan diri sendiri ya, memperkenalkan diri kita gitu kan. Nah, ini Anda bisa pakai ini ya, misalnya gini. First, let me introduce myself. Ya. My name is misalnya Eka, and I'm from Surabaya. Ya. Nah, kita bisa pakai ini ya. First, let me introduce myself. Ya. Oh, ini juga ada nih. My name is siapa kan? Allow me to introduce myself. I'm Devri, misalnya gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai untuk memperkenalkan diri ya, kita bisa pakai untuk memperkenalkan diri. Terus misalnya ini kita mau memperkenalkan teman kita ya, orang lain. Nah, kita bisa pakai yang sebelah sini. I would like to introduce you to my friend. Oh, boleh ya, I want boleh juga. Boleh pakai I want juga boleh. I want to introduce you to my friend. Atau I'd like to introduce you to my mother. Misalnya mau memperkenalkan mamahnya gitu kan, ketemu temennya, pas itu kita jalan sama mama ya. Jadi kita bilangnya, hey friend, I would like to introduce you to my mom. Ya, gitu kan. Atau enggak bisa juga pakai let me introduce you to siapa gitu kan. To Sari, to Siska atau apa boleh. Nah, ini kita bisa pakai semuanya ini ya. Ini ada di modul kok. Oke, terus kesimpulan ya, terakhir ini. Jadi kalau kita mau memperkenalkan diri ya, tadi bisa pakai itu tadi kan, hi, my name is siapa itu kan. Atau hello, my name is siapa. Terus habis itu greeting ya, memberi salam, bisa hi, hello, good morning gitu kan. Terus parting tadi apa? Selamat tinggal kan, mengucapkan perpisahan. Ya, kita bisa bilang goodbye atau see you later, good night. Terus kedua kita tadi bahas mengenai recount ya. Nah, recount itu artinya kita menceritakan tentang pengalaman kita
di masa lampau ya, yang pokoknya yang sudah lewat lah ya. Kita menceritakan tentang pengalaman kita di masa lampau. Terus tadi kita menggunakan apa kalau mau menggunakan recount. Kalau kita mau membuat recount, karangan recount itu harus menggunakan apa tadi tensesnya? Menggunakan apa kalau recount? Bukan, menggunakan tensesnya apa tadi? Simple present, simple past tense ya, past tense. Ya, past tense itu menggunakan verb 2. Ya, past tense itu menggunakan verb 2. Oke, sudah selesai ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti Anda kalau bingung, ini kan saya rekam ini video ya. Kelasnya saya rekam. Nanti kalau Anda bingung atau lupa, Anda lihat lagi rekamannya ya. Jangan malas. Anda lihat lagi rekamannya, Anda simak gitu kan. Biar nggak lupa, Anda simak lagi ya. Terus buat Mbak Eka, habis ini kelasnya grupnya ya Mbak. Grupnya dibuat langsung ya. Terus teman-temannya disuruh masuk. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri kelas malam hari ini ya. Sekali lagi saya ingetin buat teman-teman, kalau bisa pertemuan selanjutnya ya, bukan besok minggu depan loh ya, minggu depannya lagi ya, Anda harus punya ini, bisa ngomong kayak Mbak Eka dan Mbak Nisa. Bisa ngomong kan, enak kan kalau ngomong kan. Anda bisa ngomong, saya bisa dengar gitu kan. Kalau jawab juga enak gitu kan. Usahakan ini ya, punya headset ya. Terus kalau yang belum punya laptop ya, usahakan ya, kalau Anda nggak punya uang atau gimana, Anda boleh pinjam temannya gitu kan. Kalau Anda sudah punya uang, silahkan beli ya. Kalau mau beli, Anda mau konsultasi dulu sama saya, boleh Pak, beli apa yang apa gitu, boleh. Nggak harus beli tempat saya itu. Saya juga sebetulnya jualan juga, tapi nggak harus beli tempat saya. Anda konsultasi dulu sama saya, mau beli apa, boleh ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, boleh juga ini gini, misalnya setelah ini Anda ada pertanyaan, jangan sungkan tanya di grup. Saya lebih senang Anda tanyanya di grup, jangan di inbox ya. Anda kalau tanya di grup aja, jangan di inbox. Soalnya kalau di inbox, mungkin pertanyaan Anda itu adalah pertanyaan teman Anda ya. Kalau yang inbox kan berarti kan cuman saya dan Anda satu orang aja yang tahu kan. Tapi kalau Anda tanya di inbox kan semua tahu. Jadi saya nggak harus bolak-balik jawab pertanyaan yang sama gitu kan. Satu kali terjawab semua gitu ya. Jadi usahakan kalau Anda ada pertanyaan jangan inbox ya, tanyakan di grup. Jadi mungkin pertanyaan Anda adalah pertanyaan teman yang lain, jadi kan semua bisa tahu ya. Terus tugasnya apa, saya nggak mau jelasin lagi. Anda simak nanti videonya, Anda dengerin lagi ya. Videonya Anda dengerin lagi nanti ngulang-ngulang lagi ya, nggak selesai-selesai ya. Anda dengerin lagi nanti videonya apa. Yang pasti tadi writing ya kan, ada writing, ada reading. Nanti Anda baca, Anda dengerin videonya lagi ya. Oke, kalau gitu kita akhiri kelas malam hari ini ya.
mungkin otak Anda sudah panas ini ya, aduh panas itu ya. Belajarnya banyak sekali, nggak apa-apa, minggu depan kan nggak ada kelas itu kan, Anda bisa nyantai ya kan, bisa ngerjain tugas. Kelasnya kita akhiri sampai sini ya, kelasnya kita akhiri sampai sini. Terima kasih, nice to meet you ya. Apa ya, tetap semangat, jangan sampai mogok di tengah ya. Anda harus mengakhiri apa yang Anda sudah awali ya. Jangan nanti di tengah-tengah mogok ya. Maju terus ya, semangat terus sampai akhir nanti. Oke, gitu aja. Selamat malam. Yang mau istirahat, selamat istirahat. Yang mungkin mau masih kerja atau melakukan aktivitas lain, selamat aktivitas. Oke, see you, bye bye.